Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Di video kali ini, aku mau mencoba untuk mereview kembali latihan soal yang dikasih sama Pak Irwan di TM10 TABK minggu lalu. Jadi di TM10 TABK kemarin, kita dikasih soal ini, ada 10 soal ini, kita diminta untuk menjawab yang 8, yaitu perintah SQL. Nah, soalnya ini kalian bisa dapat di mana? Soalnya ini ada di link di description, itu ada link bit.ly/tabk 617. Kalian bisa download dulu soalnya di situ. Lalu koneksi SQL-nya juga ada di situ, bentuk filenya zip. Jadi nanti kalian ekstrak dulu zip-nya, run dulu portable SQL-nya, baru kalian load si ekstrakan zip itu ke dalam Heidi. Jadi kalian load SQL dulu, nanti akan muncul ini classic model, yang isinya ada 8 tabel. Nah, nanti kita akan pakai tabel ini untuk ngerjain soal-soal yang ada di PDF ini. Mungkin bisa langsung masuk ke soal yang nomor 1 aja. Which reps not gaining order? Reps itu maksudnya sales representatif, sales lah intinya. Jadi kita ditanya nih, sales mana sih yang nggak dapat order? Dan kita diminta untuk membuat tabel baru yang isinya itu ada kolom last name, kolom first name, kolom customer name, check number, dan juga amount. Nah, sebelum kita bisa bikin tabel baru ini, kita kan berarti harus tahu dulu tuh, si kolom-kolom ini tuh ada di tabel yang mana sih? Nah, berarti kita harus liatin dulu nih kolomnya satu-satu. Di kolom customer, apakah ada si last name dan first name? Ada sih, tapi dia kontak last name dan kontak first name. Jadi bukan itu yang kita carinya adalah last name dan first name. Lanjut di tabel employees, itu ada nih last name dan first name. Oh oke, berarti nanti kita ambil kolom last name dan first name itu dari tabel employee. Lalu lanjut di kolom yang kedua, itu adalah customer name. Customer name itu kira-kira ada di mana? Mungkin ada di, tadi kita udah lihat ya, di tabel customer tuh ada customer name. Nah, berarti kolom customer name nanti kita ambil dari tabel customer. Lalu kolom yang ketiga dan keempat itu check number sama amount. Check number sama amount ini langsung aja ya, itu ada di tabel payment. Jadi kita nanti ambil check number sama amount itu dari tabel payment. Nah, kan tadi ada 3 tabel ya, berarti yang kita pakai. Nah, kita di nomor 1 ini udah langsung disuruh untuk menggabungkan 3 tabel. Oke, langsung ke perintahnya aja. Perintah yang pertama udah jelas, pasti kita mau select. Kayak bilang nih sama SQL-nya. SQL, aku mau milih nih. Aku mau memunculkan data. Oke, mau memunculkan data apa gitu kan. Kita mau memunculkan data yang pertama adalah last name. Oke, last name. Terus apa lagi? Kita mau memunculkan data first name. Terus data apa lagi? Yaitu ada data customer name. Lalu ada check number. Dan juga amount. Nah, kenapa ini dibikin ada A, B, C itu? Jadi A, B, C itu menunjukkan buat membedakan gitu, si last name, first name, dan kolom-kolom ini tuh ada di tabel yang mana sih. Nah, kita sintaks selanjutnya ini kita setelah minta ke SQL-nya, SQL aku mau memunculkan data ini nih, last name, first name, customer name, check number, dan amount. Oh oke, datanya itu ada di mana? Oke, datanya itu ada di, kita mau ambil dari, yang pertama itu tabel employee. Aku mau ambil datanya dari tabel employee nih. Nah, tabel employee ini di sintaks ini aku bilangnya dia sebagai A. Oke, jadi employee SA, berarti last name dan first name itu ada di tabel employee.
Nah, tabel ini aku mau gabungin sama tabel customer. Tabel customer ini aku lambanginnya sebagai B di sini. Nah, kalau join tabel, sebenarnya tuh intinya sama aja join 2 tabel atau 3 tabel itu. Kalau 3 tabel pokoknya intinya yang 2 pertama kita gabungin dulu, baru nanti kita gabungin lagi tabel yang selanjutnya. Join 4 tabel, 5 tabel juga intinya kayak gitu. Ini nggak wajib ya pakai tanda kurung, cuman biar enak aja bacanya. Kita gabungin dulu yang pertama ini. Aku Oke, jadi ini perintahnya itu kita kayak bilang ke SQL. SQL, aku mau memunculkan data last name, first name, customer name, check number, dan amount. Dari mana? Dari tabel employee yang aku lambangin sebagai A, digabungkan sama tabel customer yang aku lambangin sebagai B, yang aku lambangin sebagai B. SQL bilang, oh ya oke, terus gabungin 2 tabel ini gimana caranya? Si SQL itu kayak minta, ketika kita gabungin tabel, SQL itu minta ada kunci untuk menggabungkan 2 tabel ini. Kayak kita kan udah pernah belajar ya, primary key sama foreign key. Nah, kita mau mencari nih si primary key dan foreign key itu dari kedua tabel ini, dari tabel employee dan juga customer. Kita lihat dulu tabel employee sama customer. Di tabel employee itu ada kunci apa sih? Oh, ternyata ada ini, ada kunci employee number, office code, sama ada reports to. Nah, di tabel customer ada kunci apa nih? Ada customer number, habis itu ada sales rep employee number. Nah, untuk ngehubungin 2 tabel ini, kita harus cari kunci yang sama. Foreign key sama primary key-nya yang nyambung. Nah, yang nyambung kan berarti di customer ada foreign key sales rep employee number, dan di employees itu ada primary key berupa employee number. Nah, berarti kita bilang nih sama SQL, ini aku mau gabungin 2 tabel ini, kuncinya itu di mana? Kuncinya itu adalah yang tabel A atau employee, itu kuncinya adalah employee number, lalu yang tabel B atau tabel customer itu kuncinya adalah sales rep employee number. Nah, kita udah joinin 2 tabel nih, masih ada 1 tabel lagi yang harus kita gabungin. Berarti kita kasih perintah lagi, bikin perintah lagi, left joinin sama apa tadi satunya tabelnya, yang satunya itu adalah tabel payment. Ada tabel payment, kita mau left joinkan lagi payment, left joinkan tabel payment di mana di sintaks ini aku nyebutnya sebagai C. Nah, kita juga butuh kunci lagi nih buat gabungin si payment ke 2 tabel yang lain kan. Kuncinya kita harus lihat juga nih, kita harus lihat dulu di payment nih ada kunci apa aja. Oh, ternyata di payment nih ada kunci, ada customer number sama check number. Nah, kita cari dari 2 kunci ini di tabel customer sama employee itu yang sama apa sih? Intinya kita cari yang sama. Ada tabel apa sih yang sama? Customer number sama check number. Oh, ternyata di tabel customer itu ada tabel customer number juga. Nah, berarti ini bisa kita jadiin kunci. Kita mau joinkan payment ke 2 tabel yang udah kita join tadi, di mana kunci yang dipakai sama C itu adalah customer number yang mau kita sambungin sama kunci yang ada di B. B tadi adalah tabel customer, yaitu customer number juga. Nah, kita kan tadi perintahnya adalah yang nggak dapat order, berarti datanya itu 0. Berarti kita bisa kasih perintah lagi nih, kita langsung aja biar datanya yang muncul yang 0 semua. Kita bisa kasih perintah di mana where customer name-nya atau check number-nya atau amount-nya
itu 0. Ini kita coba jalanin run aja ya, sintaks ini kita klik F9. Nah, ini udah langsung muncul kan datanya, tabel yang baru, last name, first name, customer name, check number, dan amount. Jadi ini intinya adalah sales yang nggak dapat order dari customer. Nah, apakah udah sesuai ini sama tabel yang ini? Oh, ternyata di sini itu salesnya itu last name-nya urut nih sesuai alfabet. Sesuai alfabet, oh berarti kita diminta untuk mengurutkan. Kita minta tolong ke SQL. SQL, urutin dong sesuai last name. Kita bilang ke SQL-nya order by last name. Kita F9 lagi. Nah, berubah kan ini last name-nya jadi urut B, F, G, dari urut dari A to Z. Nah, itu untuk yang nomor 1. Nanti jawaban dari latihan ini bakal aku screenshot dan aku masukin ke linknya juga, jadi kalian bisa tinggal cek di linknya itu. Kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2, get order status and total charge. Kita diminta untuk bikin tabel baru yang isinya adalah order number, status, dan total. Nah, ada tambahan keterangan di mana total itu adalah jumlah dari quantity order dikali price each. Ingat ya, total adalah quantity order dikali price each. Nah, perintahnya sama. Kita bilang ke SQL, aku mau memunculkan, aku mau memunculkan ya kan, select order number, status, dan total. Nah, kita harus tahu dulu nih order number, status, dan komponen dari total itu ada di tabel yang mana. Order number itu kita lihat coba order. Order number itu ada di tabel order. Lalu untuk status ada di sini juga nggak? Status ternyata ada di sini juga. Berarti order number dan status kita ambil dari tabel orders. Lalu total tadi kan komponennya ada 2 ya. Total berisik. Total tadi komponennya adalah quantity order dikali price each. Nah, langsung aja quantity order sama price each itu ada di tabel order detail. Jadi kita di sini mau menggabungkan 2 tabel. Nah, kita bilang ke SQL, kita mau memunculkan kolom order number, lalu kolom status, karena mereka ada di satu tabel yang sama, jadi mereka simbolnya sama nih, sama-sama A. Terus kita juga mau memunculkan total. Tadi total kan terdiri dari quantity order, jumlah dari quantity order dikali price each. Jadi kita bilang aku juga mau memunculkan jumlah dari total dari quantity order dikali, kali itu kalian langsung pakai tanda bintang aja kayak di Excel, dikali price each. Tapi dibilangnya nanti ditulisnya dia sebagai total ya, gitu. Nah, data-data ini kita mau ambil dari tadi tabel order, yang di sini kita lambangin sebagai A, mau kita gabungkan, kita left join-kan ke tabel order detail. Tadi kan komponen dari total itu adalah quantity order dan price each. Yang itu datanya ada di tabel order detail. Sorry, typo. Nah, order details ini kita bisa bilang aja dia sebagai B gitu. Tentu saja kita butuh kunci untuk gabungin mereka berdua. Kita cari kuncinya, kita lihat di tabel order sama order details itu ada apa. Di order itu kuncinya ada 2, ada order number dan customer number. Di order details yang sama apa nih? Oh, yang sama nih, kuncinya order number. Sudah langsung kita pakai kuncinya order number.
Nah, di mana di A itu kita pakai kunci order number, lalu di B kita juga pakai kunci order number. Nah, kita langsung F9. Nah, langsung F9 emang bisa sih, udah ketemu ya kan. Apakah udah sama? Ternyata belum. Ini di sini datanya cuma satu. Kok di soal ada 5 baris gitu kan. Order number-nya bisa beda-beda. Nah, berarti di kelompok ini, berarti kita bisa bilang bahwa ini tuh dikelompokkan berdasarkan order number. Nah, kita juga bisa bilang nih ke SQL. Dari data ini dikelompokin dong, di group by. Di group by di grup berdasarkan order number dong. Kita F9, nah nanti dia datanya udah langsung dikelompokkan berdasarkan order number-nya. Nah, itu untuk yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3, get order detail, product name, quantity, dan unit price. Kita diminta untuk membuat tabel baru yang terdiri dari ini, order number, order date, order line number, product name, quantity order, dan juga price each. Cukup banyak ya yang mau kita munculkan. Oke, kita langsung bilang aja ke SQL. Kita mau memilih, tadi ada order number. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, dia ada di tabel yang mana. Kita liatin, intinya kita liatin satu-satu sebenarnya, karena ketika kita buka ini pertama kali, kita pasti nggak tahu si kolom ini tuh ada di tabel yang mana, tapi biar cepat aja kita langsung nulis sintaksnya. Kita mau memilih order number, lalu order date. Nah, order number sama order date ini ada di satu tabel yang sama. Lalu kita juga mau memunculkan order line number. Order line number ini ada di tabel yang berbeda. Lalu selanjutnya ada product name. Product name ini juga ada di tabel yang berbeda. Jadi di nomor berapa ini? Nomor 3 ini kita gabungin 3 tabel juga. Lanjut kita juga mau gabungin quantity order sama price each. Quantity order sama price each ini tadi kita udah tahu bahwa dia ada di satu tabel yang sama, jadi kita bikin dia lambangnya sama-sama B. Nah, udah bilang nih sama SQL, aku mau memunculkan kolom-kolom ini. Dari mana? Dari tabel orders. Dari tabel orders. Tabel orders ini di sintaks ini aku bilangnya sebagai A, gitu katanya. Mau aku gabungkan sama tabel order details. Yang di sini namanya B. Jadi A itu, jadi si order number sama order date ini ada di tabel order. Terus yang order line number, quantity order, sama price each ini ada di tabel order details ya. Emang kita harus lihat satu-satu dulu per tabel ini biar kita tahu dia ada di mana. Nah, kita perlu kunci. Kuncinya di mana? Kuncinya untuk gabungin dua tabel ini ada di yang di tabel A itu kuncinya ada di order number. Lalu yang di tabel B itu kuncinya juga order number. Ini adalah kunci yang bisa untuk menggabungkan tabel orders dan order detail. Kalian juga harus lihat sendiri, ini harus cari sendiri kuncinya tuh tabel kolom apa sih yang bisa nyatuin tabel-tabel ini, harus cari sendiri. Lalu masih ada satu tabel lagi yang mau kita joinkan, yaitu tabel products. Jadi si product name ini ada di tabel product. Kita mau menggabungkan tabel produk yang di sini aku bilangnya sebagai C, yang mana kuncinya adalah kolom product code. Jadi di antara 3 tabel ini dan
antara 3 tabel ini tuh yang bisa menggabungkan adalah kuncinya adalah product code. Nah, ini bisa langsung kita F9 nih. Kalau kita F9 udah jadi sama. Kolom-kolomnya ini udah muncul semua yang diminta. Tapi di nomor 3 ini kita bisa lihat bahwa tanggalnya, order line number-nya, product name-nya itu urut. Jadi karena urut berarti kita harus minta untuk SQL ini ngurutin. Perintah yang ngurutin adalah order by. Diurutin berdasarkan apa? Kalau mau ngurutin kita harus urut dari depan yang mau kita urutin. Kita mau mengurutkan berdasarkan order date. Kita mau ngurutin berdasarkan order date. Gini aja bisa nggak? Bisa. Tapi order line number-nya tetap ngacak. Berarti order line number-nya juga mau kita urutin. Kalau gini udah bisa, udah bisa. Tapi product name-nya masih ngacak. Berarti kita urutin lagi berdasarkan product name. Apakah udah selesai? Kita lihat di soalnya udah sama atau belum. Ternyata udah sama. Jadi kita berhenti mengurutkannya sampai product name aja. Itu untuk yang nomor 3. Lanjut yang nomor 4. Adding customer name to the previous table. Jadi kita cuma diminta untuk, nggak cuman ya, diminta untuk menambahkan kolom customer name, nih kolom customer name di tengah-tengah kolom order date dan juga order line number. Nah ini sintaks yang sebelumnya nggak usah dihapus, tinggal kita sisipin aja di tengah-tengah order date dan order line number. Tapi pertama kita harus tahu dulu, si customer name ini apakah ada di antara ketiga tabel yang udah kita gabungin ini. Ternyata si customer name ini ada di tabel yang lain, di luar 3 tabel yang udah kita gabungin. Si customer name ini ada di tabel customer. Jadi kita harus menggabungkan satu tabel lagi. Jadi di nomor 4 ini sesuai nomornya kita menggabungkan 4 tabel. Kita langsung sisipin aja ya, berarti kita membuat simbol yang baru, kita pakai huruf D, customer name. Hurufnya ini sebenarnya nggak harus A, B, C, D. Kalian mau pakai huruf A sampai Z, terserah. Yang penting nanti di from-nya ini harus dijelasin. A itu melambangkan apa, B itu melambangkan apa, dan seterusnya. Nah, ini kita udah menyisipkan customer name di tengah-tengah order date dan juga order line number. Tentu saja di sini kita juga harus nambah perintah. Kita harus menggabungkan lagi tabel yang lain, yaitu tabel customer. Di sini kita bilangnya customer sebagai D. Kita juga harus cari kuncinya lagi yang bisa untuk gabungin keempat ini, dan oke, kita lihat ya di tabel customer. Di tabel customer itu ada kuncinya customer number sama sales rep employee number. Tadi kita gabungin tabel. Nah, di tabel order ada order number sama customer number. Oh, ternyata sama-sama ada customer number. Berarti kita bisa lah pakai tabel customer number. Maksudnya kolom customer number. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di tabel D itu kuncinya customer number. Kunci customer number ini sama-sama ada di tabel A, kolom customer number juga. Nah, ini udah bisa langsung kita F9. Nah, kita F9 langsung ada di tengah-tengah mereka kolom baru yaitu kolom customer name. Yaitu untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, get order detail. Show where MRSP lebih besar daripada price each. Nih, nomor 5 kita disuruh untuk bikin tabel baru sedemikian rupa. Isinya ada order number, product name, MSRP,
sama price each. Pertama, langkahnya yang jelas adalah mencari tahu kolom-kolom itu tuh ada di tabel mana. Tadi kolomnya adalah order number. Order number kita udah tahu lah ya, itu ada di order details. Sebenarnya order numbers ini juga ada di kolom order, tabel orders ya, tapi karena yang lain, karena yang belakang itu ada MSRP dan price each, sedangkan MSRP dan price each itu ada di order details, jadi biar kita nggak banyak-banyak gabungin tabel, ya udah kita langsung pakai satu tabel aja order details ini. Terus kita ambil si product name, maksudnya price each itu ada di order details, nanti untuk MSRP itu ada di tabel product bareng sama product name. Jadi biar kita gabunginnya 2 tabel aja. Kalau mau 3 tabel bisa nggak? Bisa aja, tapi kan untuk apa gitu. Kita bilang kita mau memunculkan yang pertama kolom order number. Lalu yang kedua kolom product name. Product name sama order number ini kan ada di 2 tabel yang beda. Berarti kita pakai huruf yang beda. Product name. Lalu yang kolom yang ketiga adalah MSRP. MSRP ini tadi jadi satu tabel sama order number, jadi kita hurufnya sama. Yang keempat itu price each. Price each ini jadi satu sama product name. Nah, ini kita bisa bilang ambilin ya dari tabel order details. Di sintaks ini aku ngelambangnya sebagai A. Tolong digabungin ya, digabungin sama tabel products. Yang lambangnya B di sini, di mana kuncinya yang dipakai adalah untuk order detail dan products ini, kunci yang dipakai adalah, kita lihat, order detail. Ada order number sama product code. Di product, ada product code sama product line. Kunci yang sama adalah product code. Jadi kunci yang kita pakai adalah product code. Jadi di mana kuncinya yang dipakai A adalah product code yang sama dengan kunci di B, product code. Ini udah bisa kita F9 sebenarnya. Sorry, MSRP ini itu sama product name ini kebalik. MSRP itu satu tabel sama product name, price each satu tabel sama order number, kebalik. Kalau kita F9, ini udah langsung muncul juga tabelnya, tapi apakah sudah sesuai dengan yang diminta sama soalnya? Ternyata soalnya itu meminta di mana MSRP itu lebih besar daripada price each. Ya, langsung kita tulis aja, bilangnya begitu aja. Kita minta di mana datanya itu yang MSRP-nya itu lebih besar ya daripada price each. Kita F9, nah munculnya jadi kayak gini. Munculnya langsung diurutkan di mana yang MSRP-nya itu lebih besar daripada price each. Itu untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Lanjut yang nomor 6. Nomor 6 ini union. Union ini baru ya. Kemarin kita cuma diajarin untuk menjoin itu cuma left join, right join, inner join ya kan. Nah, untuk union ini baru aku jelasin sedikit aja. Jadi sebenarnya union itu hampir mirip sama inner join. Bedanya adalah kalau union itu misal ada tabel yang kiri isinya 1, 2, 3, yang kanan isinya 2, 3, 4. Ketika kita kasih perintah union, hasil tabel yang baru adalah
1, 2, 3, 4. Tapi kalau inner join, hasil tabel yang baru itu adalah 2, 3. Nah, itu kira-kira bedanya union tuh kayak gitu. Union ini kalau di Excel itu kayak gini, misal kita mau gabungin tabel first name sama last name. Di tabel first name kolom first name sama last name. Di kolom first name kita ada Susi gitu. Terus di last name ada Susanti. Nah, terus kita mau gabungin dia biar jadi full name. Kita kan biasanya kalau di Excel itu kayak rumusnya kan ini kan, apa namanya rumusnya? Maaf lupa. Kalau di Excel itu rumus yang dipakai untuk menggabungkan dua kolom itu kan concatenate ya, concave. Nah, di SQL ini rumusnya sama, nanti kita akan pakai concave juga. Tapi perintahnya beda, nggak bisa cuma sama dengan terus rumusnya. Kita harus menulis sintaks ini dulu. Nah, untuk union ini, caranya adalah kita bilang nih, kita mau bilang ke SQL, aku mau menampilkan ini. Menampilkan apa gitu kan. Aku mau menampilkan tabel. Oke, ini kita balik ke soal dulu. Di nomor 6 gitu kita mau memunculkan tabelnya kayak gini nih. Jadi isinya yang kolom sebelah kiri itu full name, jadi gabungan dari first name dan last name, baik itu dari customer maupun dari sales, employee maksudnya. Nah, kolom yang kanan itu isinya status mereka, kontak type-nya, mereka customer atau employee. Gitu. Jadi yang kiri itu kita mau gabungin first name dan last name, lalu di yang kanan, kolom yang kanan itu mereka itu sebagai apa. Nah, kita bilang di SQL-nya kayak gini. SQL aku mau menampilkan concave, gabungan dari first name. First name itu kan nama kolom di ini ya, di employee. Aku mau menggabungkan first name, koma, spasi, petik 1, koma, petik 1, spasi, petik 1, koma, menggabungkan first name dan last name menjadi full name, di mana ini nanti itu kontak type-nya adalah employee. Data ini diambil dari tabel employees. Lalu mau aku gabungin, mau aku union select sama gabungan lagi dari kontak first name. Kontak first name ini nama kolom di tabel customer. Sebagai full name juga. Di mana dia, ini di sini harus ada tanda petik satunya. Di mana kontak type dia adalah customer. Ini diambil dari tabel customer. Ini udah bisa kita F9, ini perintahnya sebenarnya udah selesai. Kayak gini. Jadi kita ulangnya logikanya, ini kita minta ke SQL untuk membuatkan tabel yang baru, yang isinya dua kolom, yaitu kolom full name dan kolom kontak type, di mana kolom full name ini isinya gabungan dari kolom first name dan last name yang ada di tabel employee
Nanti dia minta SQL untuk mendeteksi mereka sebagai employee, kontak type-nya. Lalu mau kita gabungin union select sama gabungan dari kontak first name dan kontak last name dari tabel customer yang diidentifikasi kontak type-nya sebagai customer. Oke, semoga nangkep. Nah, kita balik ke soal, apakah udah sesuai? Ternyata di sini, kayaknya full name-nya ini urut abjad. Berarti kita bilang lagi ke SQL untuk mengurutkan mereka, untuk mengorder by mereka, menurut full name. Nah, mereka nanti akan urut dari A sampai Z. Ini hasil untuk yang soal nomor 6. Lanjut untuk yang soal nomor 7. Kita diminta untuk bikin tabel kayak gini. Get the number of orders in each status. Kita diminta untuk mendapatkan berapa sih jumlah status yang cancel ada berapa, yang in process ada berapa, on hold ada berapa, kayak gitu. Perintah yang bisa kita buat sama, kita select ya, kita selalu select. Yang pertama, select status. Kita tadi mau memunculkan status. Yang kedua, kita mau memunculkan count dari si status ini. Kita bisa pakai tanda bintang atau kalian menulis status juga nggak apa-apa, tapi ini kan diminta ya nih, tabelnya bentuknya count bintang, jadi sama aja. Status ini ada di tabel order, langsung aja dia ada di tabel order. Kalian F9, kalau langsung kalian F9, munculnya ini cuma akan 1. Ship aja, jumlahnya 326. Tapi kan kita pengennya memunculkan semua status. Apapun statusnya, kita mau lihat nih, per status nih jumlahnya ada berapa. Jadi kita harus mengelompokkan mereka berdasarkan statusnya. Tara. Oke, jadi ini, kalau ini hasilnya untuk jawab, ini jawaban untuk nomor 7. Lanjut ke yang nomor 8. Get the total amount of all orders by status. Sama totalnya, tadi kita udah tahu bahwa total itu adalah quantity order dikali price each. Jadi kita bilang ke SQL, kita mau select, memilih status, dan juga total amount. Tapi kita harus tahu bahwa status ini, status dan komponen dari total itu ada di tabel yang berbeda. Status itu ada di tabel order, ya kan? Statusnya ada di kolom status ini ada di tabel order, sedangkan komponen dari total yang mana itu adalah quantity order dan price each itu ada di tabel order detail. Jadi kita harus menggabungkan dua tabel, nggak bisa kayak yang nomor 7 tadi kita udah langsung dari tabel order gitu. Yang ini kita harus join mereka dulu. Dan kita harus ngasih simbol. Status itu dari tabel A. Dan juga yang kedua adalah jumlah dari quantity order dikali price each. Yang di sini kita sebut sebagai amount. Kenapa di sini di depan sum kita nggak pakai B untuk bedain? Karena nanti si SQL nggak bakal bisa ngedetek, karena di dalam tabel order details tuh nggak ada kolom yang namanya sum, tuh nggak ada. Jadi kita langsung bilang aja, kita mau bikin tabel isinya kolom status sama amount gitu. Dari tabel order yang di sini aku bilangnya A, tolong ya di left join-kan ke tabel order details sebagai B,
di mana kuncinya adalah di tabel A itu order numbers dan di tabel B itu order number. Ingat kalian nih harus cari tahu dulu kunci yang sama itu apa. Ini apakah langsung bisa kita F9? Oh, salah, ini typo, sorry. Order. Nah, hasilnya bisa kita langsung F9, bisa. Tapi mereka munculnya akan cuma satu aja. Statusnya ship doang. Nah, berarti kita harus memperlakukan sama kayak nomor 7 tadi. Biar semua statusnya muncul, ya kita harus mengelompokkan mereka berdasarkan statusnya. Kita F9. Nah, mereka udah muncul nih per status. Yang cancel amount-nya berapa, in process berapa, disputed berapa, dan lain-lain. Ini soal nomor 8, soal yang terakhir. Mungkin gitu aja ya dari pembahasan review singkat soal latihan TM10 TABL kemarin. Pada dasarnya SQL ini sintaks yang dibuat setiap orang itu bisa beda-beda. Jadi ketika misal jawaban sintaks kalian sama sintaks temen tuh beda, tapi hasil yang dihasilkan di sini tuh sama, ya nggak usah khawatir. Ya emang SQL ini tuh sintaksnya bisa beda-beda tiap orang. Yang penting hasilnya sama ya udah. Gitu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau misal kalian ada pertanyaan atau ada saran atau ada kritik, kalian bisa sampaikan lewat kolom komen. Jangan lupa dicek dulu ya di description box ada link untuk soal, untuk zip, koneksi SQL-nya, dan juga nanti ada file untuk jawabannya. Screenshot dari jawaban ini nanti akan aku masukin di situ. Oke, terima kasih sudah memperhatikan, sudah menonton. Sampai ketemu di video-video yang lain. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.